Pertarungan dua petarung teratas hebat membuat napas semua orang menjadi besar-besar. Salah satunya adalah seorang pemimpin veteran, seorang dewa pedang sabel dari generasinya yang dulu pernah menundukkan Yun Xiang. Sementara itu, yang lainnya merupakan seorang raja baru yang menantang seluruh kota matahari gemilang dengan satu pedangnya. Kemana arah pertarungan kedua orang ini? Peristiwa ini jelas membuat semua orang tegang. Dulu, He Yunxiang dan Chang Sun Xingyu bertarung dengan sengitnya selama 300 putaran sebelum pada akhirnya mereka hampir tidak bisa menentukan siapa pemenangnya. Sekarang, Xingyu mengalahkannya dengan sebuah serangan telapak tangannya yang ringan. Keduanya sudah tidak berada di level yang sama lagi. 10 tahun debat Dao, Chang Sun Xingyu sudah terlahir kembali. Tidak peduli seberapa hebatnya bocah ini, mustahil juga dia menjadi lawan Chang Sun Xingyu. Serangan mengesankan telapak tangan ini segera membuat semua orang menyadari teror yang dibawa Chang Sun Xingyu. Meskipun Ye Yuan kuat, tidak mungkin baginya mencapai ketinggian Chang Sun Xingyu. Bagaimanapun, pertempuran sebelumnya di mana Ye Yuan bertarung 1 lawan 6, dia nyaris tidak berhasil menang juga. Chang Sun Xingyu memandang Ye Yuan dan berkata dengan senyum tipis, "Bocah, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Aku hanya akan melepaskan satu tebasan pedang. Kalau kau bisa memblokirnya dan tidak mati, aku, Chang Sun Xingyu, akan meninggalkanmu dengan mayat yang utuh." Kata-kata itu penuh dengan penghinaan. Dalam pandangannya, mustahil Ye Yuan untuk menghadang tebasan pedangnya. Bahkan jika dia memblokirnya, dia juga akan terluka parah di ambang kematian. Oleh karena itu, dia akan memberikan Ye Yuan kematian. Ekspresi semua orang berubah ketakutan begitu merasakan kehendak membunuh Chang Sun Xingyu. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku akan menerima tebasan pedangmu. Kalau pedang itu bisa menyakitiku, aku akan meninggalkanmu dengan mayat utuh." His mendominasi. Sudah ada kilau dan kilatan baja dingin dalam perkataan kedua orang ini. Chang Sun Xingyu tertawa dingin dan berkata, "Murid aliran sepertimu benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Lupakan, karena kau dengan sepenuh hati mencari kematian, aku akan memberikannya padamu kalau begitu." Suaranya belum memudar dan Chang Sun Xingyu sudah bergerak. Dia terlihat mundur 1 langkah. Kehendak pedang sabel di badannya membumbung lurus ke langit. Di tengah kehendak pedang yang tajam dan keji ini ada kekuatan aturan di dalamnya. Aturan kehidupan, aturan kematian. Kedua kekuatan aturan ini menyatu dengan kehendak pedang milik Chang Sun Xingyu dan membentuk satu kesatuan. Raut wajah semua orang terlihat jelas berubah. Di bawah paksaan kehendak pedang ini, mereka ternyata tanpa sadar mundur. Mereka tidak tahan akan kehendak pedang ini. He Yunxiang dan Dising bahkan juga tidak bisa menahannya. He Yunxiang kali pertama terkejut. Setelah itu, dia berganti tersenyum kecut. "Aku tidak menyangka bahwa dalam 10 tahun ini, kehendak pedang hidup dan matinya ternyata sudah disempurnakan sampai di titik ini. Aku dan dia sudah seperti langit dan bumi. Sepertinya aku salah bertaruh kali ini." He Yunxiang berkata dengan senyum pahit kecut. Dising berkata dengan kaget, "Tidak kusangka kalau bakat Chang Sun Xingyu begitu kuat. Sepertinya bahkan jika bocah itu memiliki cara tersembunyi, mustahil juga dia menjadi lawannya lagi. Apalagi Chang Sun Xingyu adalah petarung dengan ranah kekuatan energi 1 minor lebih tinggi darinya." He Yunxiang memiliki pandangan tegas ketika dia berkata, jika dia tidak bergerak dalam 3 langkah, dia tidak akan punya kesempatan untuk bergerak lagi. Dia pasti akan mati terkena tebasan pedang ini. Dising sedikit mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia juga berpikiran sama. Chang Sun Xingyu sudah mengumpulkan momentum. Setelah momentum pedang terbentuk, itu akan menjadi kekuatan pemusnah surga. Ye Yuan benar-benar tidak bisa menghentikannya. Saat berbicara, Chang Sun Xingyu mengambil langkah lain. Kehendak pedangnya naik lagi. Kenaikan ini langsung berlipat ganda. Di bawah penindasan kehendak pedang ini, semua orang mundur lagi dan lagi. Raut wajah semua orang tampak sangat serius. Hanya Ye Yuan yang tetap tak bergerak. Dia sepertinya tidak merasakan kehendak pedang sabel ini dan tidak berniat menggunakan pedangnya juga. Dia hanya melihat ke arah Chang Sun Xingyu dalam kondisi diam seperti ini. He Yunxing menggelengkan kepalanya. Bocah ini masih kurang pengalaman dan pengetahuan. Kalau dia tidak bergerak kali ini, dia tidak akan punya kesempatan bergerak lagi nanti. Dising berkata, "Bodoh. Apa yang orang ini sedang pikirkan? Kalau dia tidak bergerak kali ini, apa dia akan menunggu sampai momentum pedang sabelnya selesai, dan kemudian baru beraksi?" Chang Sun Xingyu melihat ke arah Ye Yuan dan berbicara sambil tersenyum tipis, "Bocah, ketenanganmu cukup bagus. Tapi, kalau aku mengambil langkah terakhir ini,
kau tidak akan punya kesempatan untuk hidup lagi. Apa kau yakin kau ingin menunggu? Dia sangat percaya diri dengan momentum pedangnya. Meskipun dia tidak berencana menggunakan kekuatan penuhnya, momentum pedang 3 langkah sudah cukup untuk membunuh Ye Yuan. Ketika Ye Yuan mendengar hal itu, dia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Kalau aku tidak membiarkanmu bersikap sesuka hatimu, kau juga tidak akan merasa puas." Ayo, wajah Changsun Xingyu menjadi gelap dan kehendak membunuhnya segera muncul. Bocah ini tidak sedang mencari cara biasa untuk dilecehkan. Bahkan He Yunxiang dan yang lainnya juga tercengang. Setelah menyaksikan kekuatan tempur yang menantang surga dari Changsun Xingyu, orang ini masih bisa begitu nakal. Apa mungkin dia benar-benar punya sesuatu yang dia andalkan? Tapi, setelah dipikir-pikir, He Yunxiang masih menyangkal gagasan ini. Keberhasilan Changsun Xingyu bukan hanya hasil dari pertarungan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, akan tetapi, bakatnya sendiri juga sangat mengerikan. Begitulah caranya dia bisa sampai bisa begini hari ini. Dan Ye Yuan seharusnya menjadi seorang petarung yang berbakat. Dalam hal bertarung, Changsun Xingyu mengguncangnya lebih dari 10 jalan di belakang. Oleh karena itu, bahkan jika keduanya sama-sama berbakat, sangat tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk menjadi lawan Changsun Xingyu juga. Ketika semua orang terkejut mendapati Ye Yuan yang bodoh, Changsun Xingyu mengambil langkah ketiga. Langkah ketiga ini melipat gandakan momentum dari fondasi langkah yang kedua. Kehendak pedang sabel sudah begitu memadat sampai-sampai dia terlihat mewujud sekarang. Saking menakutkannya, ini membuat kulit kepala orang-orang menggelenjar. Changsun Xingyu mendengus sinis dan berkata, "Bocah, hari ini, aku akan menggunakan pedangku untuk memberitahumu akibat dari orang yang sangat pongah adalah kematian." Selesai berbicara, Changsun Xingyu mengeluarkan sebuah pedang sabel entah dari mana dan ada bekas tebasan pedang di belakang. Tebasan pedang ini tanpa suara. Semuanya tampak menjadi diam. Semua orang merasakan kehendak samsara kehidupan dan kematian membekas di hati. Meski kehendak pedang sabel ini tidak diarahkan pada mereka, mereka sangat terpengaruh. Mereka seolah sudah mati dan hidup kembali, hidup dan mati lagi. Rasa takut yang bergerak ke sana kemari di antara kehidupan dan kematian hampir membuat mereka sesak napas. Dan Ye Yuan ada di tengah badai. Bisa dibayangkan betapa besar tekanan yang harus dia tahan. Meski begitu, dalam kurun waktu singkat di mana Changsun Xingyu melepaskan pedang sabelnya, akhirnya ada perubahan di tubuh Ye Yuan. Formasi pedang, semesta. 3 kekuatan aturan langsung melayang di samping Ye Yuan. Sinar cahaya pedang menjadi ilusi. Ada domain di sekitar Ye Yuan. Ini bukan kehendak pedang, tetapi formasi pedang yang mengembun dan terbentuk setelah 3 jenis kekuatan aturan menyatu. Changsun Xingyu saat ini sedang senang dengan dirinya sendiri. Ketika dia melihat perubahan ini, ekspresinya mau tidak mau berubah drastis. Tetapi pada saat ini, sudah terlambat baginya untuk menarik kembali momentum pedang. Dia tidak siap untuk menarik kembali pedangnya juga. Duar, kehendak pedang hidup dan mati meletus dengan energi yang luar biasa ketika berhadapan dengan formasi pedang semesta. Semua orang dibuat terbang melayang keluar. Banyak orang yang bahkan hancur menjadi pasta daging oleh kehendak pedang dan kehendak pedang sabel yang bertebaran di mana-mana. Serangan ini benar-benar menakutkan. Ye Yuan dan Changsun Xingyu masing-masing mundur beberapa lusin langkah sebelum mereka nyaris berhasil menstabilkan badan mereka. Kedua orang itu seimbang. Changsun Xingyu menatap Ye Yuan dengan wajah terkejut saat dia berseru kaget, "Aturan pedang Dao. Aturan ruang. Aturan formasi Dao. Wah, kau menyembunyikan mereka begitu dalam." Ye Yuan hanya tersenyum dan berkata, "Bukannya aku menyembunyikannya dalam-dalam, tetapi tidak ada yang bisa memaksa kekuatan penuhku keluar. Kau tidak buruk. Kau melakukannya. Tapi kau tidak bisa terus bergaya lagi. Sayang sekali. Kau gagal menyakitiku. Oleh karena itu, aku juga tidak berencana meninggalkanmu dalam kondisi mayat utuh lagi." Ekspresi Changsun Xingyu menjadi gelap, matanya penuh dengan sorot dingin. He Yunxiang dan yang lainnya tampak terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa kekuatan yang disembunyikan Ye Yuan sebenarnya sekuat ini.